Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agus Pratama dari Prodi Ilmu Komunikasi dengan NIM 2370-2010-36. Di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul Manusia, Sains, Teknologi, dan Seni. Ya, dapat kita ketahui, manusia itu sudah terikat cukup lama ya dengan ketiga hal ini seperti sains, teknologi, dan seni. Ya, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni ini merupakan unsur-unsur yang sangat signifikan yang dapat menunjang kehidupan manusia. Prohon sebagaimana dikutip Kuzaini tahun 1996 bahwa ketujuh unsur pokok budaya yaitu kebudayaan yaitu teknologi, ekonomi, organisasi sosial, seni, ilmu pengetahuan atau sains, dan religi. Ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni itu tidak memandang era ya. Ya sudah kita ketahui kita tuh sudah terikat cukup lama dengan ketiga hal ini. Mulai dari zaman purba yang kita masih memakai batu, apapun melukis gambar menggunakan batu, kita ukir di sebuah goa yang merupakan ada peninggalannya di daerah Sulawesi. Itu kan sampai sekarang masih banyak wisatawan ke sana. Dan sampai zaman sekarang kita sudah memakai pen atau pensil, bisa menulis dengan kertas. Itu merupakan hasil-hasil dari zaman dulu dan manusia itu mempunyai kemampuan berpikir dan berbahasa dan menalar gitu. Jadi kita tuh suka bereksperimen apa yang kita bayangkan tuh ingin kita realisasikan gitu. Dan lalu kita bicarakan kenapa itu teknologi dan sains itu berkaitan. Mustahil kita bayangkan kan sebuah teknologi lahir tanpa adanya sebuah sains atau ilmu pengetahuan. Ya, oleh karena itu dikatakan semakin maju dan besar penguasaan manusia akan sains, maka akan semakin canggih dan maju pula teknologi yang dihasilkan. Ya sudah kita lihat bagaimana sekarang kemajuan teknologi yang dulu tidak ada apa-apa sekarang ada gitu. Ya tidak hanya itu, seni pula menjadi hal lain yang cukup signifikan dalam kehidupan sehari-hari. Seni berasal dari bahasa Latin yaitu ars, yang berarti kemahiran. Secara etimologis dapat diartikan sebagai sesuatu kemahiran dalam membuat barang atau mengerjakan sesuatu. Nah, seni ini hadir dengan adanya hasil ekspresi manusia terhadap apa yang mereka pikirkan, rasakan, sehingga keberadaan seni ini dekat sekali kaitannya dengan keindahan. Lalu apa sih kaitannya dengan teknologi seni ini? Seni itu dapat memberikan nilai tambah value bagi hasil sebuah teknologi. Oke, mari kita lihat sekarang seperti ini ada contohnya deh. HP seluler tuh sekarang tuh sudah berbagai-bagai lah apanya gitu, bentuknya gitu ya. Yang mulai dari ada tombol pencetannya dari tahun 2000-an tuh. Terus tiba-tiba muncul dengan smartphone yang tidak ada pencetannya tuh udah meningkat tuh nilai futuristiknya. Semakin enak kita melihat layarnya, semakin luas gitu. Terus sekarang udah mulai ada yang flip, bisa kelipet gitu. Kita mikirnya wah HP ini patah nih, tapi enggak. Ini sudah pikiran manusia itu sudah meningkat gitu. Jadi memang tampilan keindahan yang menyertai teknologi itu dapat mempertimbangkan bagi konsumen dalam memilih produk yang ditawarkan pasar. Selanjutnya, ini adalah dampaknya sih. Karena tidak ada semua teknologi itu yang tidak mempunyai dampak. Dari ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni ini punya dampak semua. Kita sadar teknologi itu membantu aktivitas kita gitu, kemajuan ipteks, dan emang manusia ini harus sadar diri gitu, harus bisa mengontrol diri agar manusia itu tidak menyalahgunakan sebuah teknologi gitu. Seperti contohnya itu seperti ini, munculnya pola hidup yang konstruktif terhadap kecanggihan teknologi terutama bagi generasi muda. Munculnya pola hidup hedonistik yang suka dengan kehidupan glamor dan berlebih-lebihan. Munculnya pola hidup materialistis yang mementingkan kekayaan. Kita yang dikit aja deh. Seperti munculnya pola hidup yang konstruktif bagi anak-anak muda ya, seperti contohnya. Jadi gimana ya? Kita tuh kadang bisa kecanduan tuh dalam suatu hal. Seperti game lah.
Game itu sebenarnya diciptakan kan untuk bersenang-senang kan. Tapi kalau udah kebanyakan bermain gitu kan, kita bisa kecanduan parah gitu. Kayak penyebabnya bisa sakit dengan pergelangan tangan. Ya aku sering rasakan kan, kalau misalnya bermain di laptop gitu dengan mouse itu tangan tuh sering nyeri gitu kan. Kebanyakan yang kalian tahu seperti pro player gitu yang memiliki penyakit yang sama, makanya kebanyakan pro player itu memiliki ini pensiun muda dari e-sportnya. Iya, kalau misalkan kita ambil contoh salah satu pemain LPL yaitu Uzi yang pensiun di tahun 2020, ini mengalami salah satu masalah fisik yang menurut gue cukup parah ya, dimana dia itu didiagnosa mengalami diabetes tipe 2, obesitas, dan cedera lengan. Bahkan dokter tuh bilang tubuh Uzi udah kayak orang umur 40-50 tahun. Bahkan dia tuh baru berusia 22 tahun pada saat itu. A study that appeared in the January 2019 issue of the British Medical Journal revealed that of the 65 US collegiate varsity esports teams surveyed, 70% of players have reported having hand pain. Another 59% report having back or neck pain, while 64% report having wrist pain. Melihat dampak yang ditimbulkan itu lalu menjadi penting bagi dunia pendidikan gitu, yang harus mendidik siswa atau diri kita sebagai mungkin guru atau orang yang lebih tua itu bisa memperkuat perlindungan gitu, perlindungan buat kita gitu, bisa membantu, bisa mengajak kita untuk mengontrol kecanggihan alat ini biar agar tidak menyerap gitu, biar kita tuh bukan teknologi yang mengendalikan kita, tapi kita yang bisa mengandalkan teknologi ini ke hal-hal yang positif gitu kan. Teknologi iptex ini di Indonesia ini banyak sih problematikanya, manfaatannya banyak problematikanya. Emang kita tahu kalau ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni ini berkontribusi banyak sih bagi manusia, terutama memudahkan pekerja manusia dan keberadaan seni yang perindah kehidupan manusia. Kemajuan yang didapatkan manusia pada era ini tak terlepas dari kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan manusia. Namun, tak mudah dapat ditolak bahwa kemajuan iptex ini menimbulkan problematika di masyarakat. Masalah ini muncul dari adanya penyalahgunaan pemakaian yang non-stop yang bisa membuat seorang kecanduan. Yang sudah dibicarakan sebelumnya, memang manusia atau kita sendiri kadang tergiur akan sesuatu dan bisa menyalahgunakan teknologi itu ke hal-hal yang negatif. Menurut RPJM tahun 2004 sampai 2009 pada bidang ilmu pengetahuan dan teknologi menyebutkan beberapa masalah yang dihadapi bangsa Indonesia terkait pemanfaatan dan kemampuan iptex sebagai berikut. 1. Rendahnya kemampuan iptex nasional dalam perkembangan global. Dalam laporan UNDP tahun 2001 menunjukkan tingkatan pencapaian teknologi Indonesia masih berada pada urutan 60 dari 72 negara. Ya memang bisa kita bilang teknologi di kita ini, kemampuan teknologi ya, fokusnya ya masih belum merata. Masih ada yang di pelosok-pelosok belum mendapatkan akses internet. Paling penting itu akses internet, karena bagaimana kita berinteraksi di dunia luar, bisa mendapatkan ilmu di dunia luar tuh melalui internet. Jadi internet sangat penting, dan teknologi ini yang belum menyeluruh di negara Indonesia ini. Kedua, rendahnya kontribusi iptex nasional di sektor produksi. Yang ketiga, belum optimalnya mekanisme intermediasi iptex dan lemahnya sinergi kebijakan iptex dan masih terbatas sumber daya iptex. Ya, iptex itu menentukan tingkat efektivitas dan efisiensi proses transformasi sumber daya baru yang lebih bernilai. Ya, bangsa Indonesia ini harus bersaing di kancah internasional dan bisa meningkatkan iptex yang berkualitas. Jadi di sini saya menyimpulkan bahwa dari materi ini bahwa manusia itu sudah mengalami masa atau era perkembangan iptex dan seni yang sangat pesat di beberapa abad terakhir ini. Namun kita sebagai manusia harus bisa mengatur diri, jangan sampai kita menyalahgunakan teknologi yang sebenarnya bisa berdampak positif, malah terbalik berdampak negatif. Pintar-pintarlah mengontrol diri dan mengembangkan
teknologi yang bisa bermanfaat bagi diri sendiri ataupun bangsa. Kita sebagai anak bangsa, penerus bangsa ini harus bijak dengan teknologi, harus berpikir dengan teknologi, bahwa ya karena kedepannya kita akan bersaing dengan teknologi-teknologi yang maju seperti yang sudah muncul saat ini, yaitu AI, Artificial Intelligence. Ya, kita tahu Artificial Intelligence itu sangat berat ya lawannya, yang sudah diperkirakan para ilmuwan bahwa pekerjaan manusia itu akan tergantikan oleh robot ke depannya. Jadi kita harus banyak-banyak ilmu-ilmu yang kita dapatkan di sekolah maupun di kampus, belajar dari luar, banyak referensi untuk kita bisa lebih maju ke depannya dan bisa menjadi anak bangsa yang bisa meneruskan bangsa ini ke hal-hal yang baik. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.